Mutaharrim itu adalah alladzi istadana li ghairi ma'siyatin. Ini di dalam kitab Taqrirat As-Sadidah. Orang yang berhutang bukan untuk maksiat. Fayu'ta minaz zakah. Maka diberikan dia itu dari harta zakat. Ada 4 jenis kalau menurut Taqrirat. Pertama, orang yang berhutang untuk mencegah fitnah antara dua orang yang bersengketa. Maka dia diberikan zakat untuk melunasi hutang dia walaupun dia itu kaya. Kemudian orang yang berhutang misalnya untuk membangun masjid atau yang lainnya dari kemaslahatan umat, maka dia diberikan zakat itu walaupun kaya, tapi kaya bukan karena bukan karena harta. Nanti kita lihat berikutnya, bukan karena harta tapi kayanya dari sisi kerja. Ini kalau hutang untuk kemaslahatan sosial. Kemudian yang ketiga itu orang berhutang untuk keperluan hidup dia sendiri dan keluarganya. Maka ini dia diberikan dengan catatan nanti ya. Kemudian yang keempat, orang yang menanggung hutang orang lain. Maka dia nanti juga ada rinciannya. Ya. Jadi saya rincikan dari Al-Mu'tamad ini. Kalau berhutang untuk pribadi, ya, membeli rumah atau membeli ya, keperluan pribadi, maka dapat zakat itu dengan syarat. Pertama, memang nggak punya harta dia. Ya, baik berupa uang atau barang untuk membayari hutangnya, maka dia dikasih zakat untuk sekedar membayari hutangnya. Jadi kalau dia punya hutang tapi asetnya banyak sekali, nggak bisa dikasih dia zakat. Atau dia punya punya hutang terkategori mampu dengan bekerja. Secara harta nggak punya, tapi cukup aja kalau bekerja bisa untuk menghidupi diri. Maka dia tetap masih mendapat zakat. Jadi yang dilihat di sini ini hartanya ada nggak? Kalau hartanya ada ya nggak dikasih. Kalau harta itu mencukupi untuk membayar hutang. Syarat kedua, latar belakang berhutangnya bukan dalam rangka maksiat. Jadi kalau hutang untuk berjudi, ya, maka dia nggak dibayari dari zakat. Kecuali dia bertobat, maka bisa dibayarkan nantinya. Kemudian yang ketiga, hutangnya telah jatuh tempo. Telah jatuh tempo maka dibayarkan dari zakat. Ini 3 syarat ini. Kemudian yang kedua, jenis hutang untuk maslahat umat, ya, seperti tadi mendamaikan dua pihak yang bersengketa, memakmurkan masjid, ya, membangun masjid. Jadi kalau memakai pendapat mazhab Syafi'i, nggak boleh zakat itu digunakan untuk bangun masjid. Tapi itu bisa dilakukan dengan salah satu orang berhutang untuk membangun masjid. Orang yang berhutang itu berhak untuk dapat zakat. Nah, ini bisa diakali di sini. Diakali yang boleh ya. Atau berhutang untuk membayar diat. Maka orang yang seperti ini dia berhak menerima zakat, baik dia kaya ataupun tidak. Tentunya nanti dalam mazhab Syafi'i pos zakat itu mestinya dibagi rata, paling enggak ya 1/8 maksimal. 1/8 dari zakat yang terkumpul. Nah, berapa dibayarnya itu sesuai dengan kadar kebutuhan. Berapa yang dihutang ya seitulah. Ini terkait dengan jenis hutang kedua. Nah, kalau menanggung hutangnya orang lain ini ada 2 kemungkinan. Pertama, dia nanggung utang atas izin orang yang ditanggung. Maka ia berhak dapat zakat. Syaratnya kalau dia dan yang ditanggung itu sama-sama miskin tadi, sama-sama nggak mampu, ya, sama-sama kesulitan seperti di bagian pertama. Nah, kalau dia itu tanpa seizin orang kemudian menanggung hutang orang yang dia tanggung itu tanpa izin si yang ditanggung,
Maka asal dia nggak sanggup aja, dia miskin atau dia fakir, maka dia bisa ngambil dari zakat. Nggak perlu harus yang ditanggung ini kesulitan juga. Piutang itu bisa nggak dijadikan zakat sekalian? Misalnya si A berhutang kepada si B. Si A ini ternyata miskin, si B kaya. Pas waktu bayar zakat, si B ini bilang ke A, ya, ja'altuhu an zakati, aku jadikan utangku kepada engkau itu untuk zakatku saja, nggak usah dibayar. Maka boleh apa enggak di sini? Fala yudzi'uh. Enggak boleh. Enggak sah zakat begitu. Kenapa? Li'anna zakah fi zimmatil muzakki. Karena zakat itu ada dalam tanggungan orang yang berzakat. Jadi memang harus dibayarkan. Fala yabra'u illa bi'iqbadhiha. Maka dia tidak bisa terlepas dari kewajiban zakat itu kecuali kalau dia memberikan menyerah terimakan harta zakat itu kepada yang berhak menerimanya. Jadi nggak bisa piutang itu langsung dijadikan itu zakatlah sudah lunas, nggak bisa begitu. Akan tetapi memungkinkan kalau orang yang berhutang itu berkata, ya, berkata kepada yang menghutangi, idfa ilayya an zakatik hatta aqdiyaka dainak. Berikan zakat engkau kepadaku, nanti kubayari hutangku kepada engkau. Nah, kalau ternyata yang berhutang itu kemudian diberi zakat secara real, misalnya si A berhutang kepada si B 1 juta misalnya. Kemudian si B memberikan zakat 1 juta kepada si A. Kemudian setelah dapat zakat, si A tadi membayarkan zakat itu untuk hutang. Maka boleh begitu dengan syarat itu tidak mengikat. Jadi kalau ini saya bayarkan zakat ya, syaratnya harus engkau bayar utang engkau kepadaku. Maka syarat itu tidak boleh begitu. Jadi intinya zakat itu mesti diserahkan dulu. Serah terima baru kemudian boleh ya hutang piutang selesai dengan si yang berhutang membayari dari zakat yang dia terima.